then you can just drop fucking dead. Halo Rek, selamat datang kembali di MTV Channel, channelnya alur cerita film. Masih tetap bersama aku, Adi di sini. Kali ini aku akan mengajak bernostalgia kalian dengan menceritakan alur film yang cukup horor. Bagi generasi kaset pita, pasti tidak asing lagi dengan film ini. Film ini berjudul Final Destination. Final Destination berkisah tentang seorang anak muda yang memiliki indera keenam, sehingga dia bisa melihat masa depan. Dan dengan kemampuannya itu, dia berusaha untuk menghindari kematian yang akan menimpa dirinya dan teman-temannya. Namun apa jadinya bila kemampuan tersebut bukannya membantu, tapi justru menjadi teror bagi semua orang. Sebelum lanjut, introne cek lewat sik yo Rek. Film ini dimulai dengan memperlihatkan sekelompok anak SMA yang sedang menunggu jadwal penerbangan pesawat di bandara. Mereka semua berencana studi tour ke Paris bersama guru pendamping. Ini adalah Alex, tokoh utama dalam film ini. Saat boarding pass, Alex melihat papan informasi penerbangan error dan berubah-ubah datanya. Dari sini, Alex sudah merasakan firasat yang tidak enak. Saat Alex dan teman-temannya mulai memasuki pesawat, dia melihat keadaan di luar sedang badai. Firasat Alex pun semakin tidak enak, tapi dia masih mengabaikan perasaan ini. Setelah Alex sudah menempati kursinya, datang dua cewek bernama Krista dan Black. Dua cewek ini meminta tukar kursi kepada Alex agar mereka bisa duduk bersama. Lalu Alex mengiyakan, dan Alex pindah duduk bersama dengan sahabatnya yaitu Todd. Saat duduk di samping Todd, tiba-tiba meja lipat di depan Alex terjatuh sendiri. Dan saat Alex berusaha memperbaiki, ternyata kuncinya sudah lecek dan lepas. Alex pun tak mempedulikan keadaan itu. Tak berselang lama, pesawat pun segera lepas landas. Namun ternyata belum jauh dari bandara, pesawat mengalami guncangan yang hebat. Awalnya pramugari berusaha menenangkan kalau itu hal yang sudah biasa bila cuaca sedang keadaan mendung. Sampai akhirnya guncangan terasa kembali dan semakin kencang. Karena kerasnya guncangan dan kondisi semakin darurat, akhirnya masker oksigen pun keluar. Tak berselang lama, ledakan hebat muncul. Tapi ternyata itu cuma mimpinya Alex saja. Tapi anehnya, saat Alex terbangun, kejadiannya sama persis di mimpi Alex, yaitu Alex didatangi Krista dan Black untuk bertukar kursi. Sontak saja Alex kaget dan mendatangi kursi di samping Todd. Dan setelah dicek, ternyata pengunci meja itu juga rusak, persis dengan apa yang ada di mimpi Alex. Shock dengan apa yang dia lihat, langsung saja Alex berteriak di dalam kabin pesawat bahwa pesawat tersebut akan jatuh. Perbuatan Alex tersebut menarik perhatian banyak orang dan memicu keributan di dalam pesawat. Alex sempat berkelahi dengan Carter. Akhirnya Alex dan Carter dikeluarkan dari pesawat. Lalu Todd, Claire, Terry, pacarnya Carter, Billy, dan satu orang guru bernama Nyonya Luton ikut keluar dari pesawat. Saat di ruang tunggu, Carter yang marah berusaha meluapkan emosinya kepada Alex. Karena penerbangan tidak bisa ditunda, akhirnya pesawat tetap lepas landas tanpa ketujuh orang tersebut. Namun saat keributan tengah berlangsung, tiba-tiba pesawat yang baru saja lepas landas meledak dan hancur berkeping-keping. Tak ada yang selamat dalam tragedi tersebut.
Semua orang yang turun dari pesawat tadi cuma bisa bengong saat mengetahui bahwa pesawat tersebut benar-benar meledak. Akhirnya ketujuh orang yang selamat tadi diperiksa oleh agen FBI, terutama Alec, karena dicurigai melakukan tindakan kriminal. Sebab sebelum kejadian, Alec mengatakan bahwa pesawat tersebut akan meledak. Namun saat diwawancarai, mereka tidak mendapatkan jawaban yang bisa dijadikan petunjuk. Alec tetap mengatakan bahwa semua itu dia ketahui lewat firasat saja. Akhirnya, semua orang yang selamat tadi dipulangkan dengan cara dijemput keluarganya. 39 hari berlalu pasca tragedi tersebut, murid-murid lain di sekolah Alec dan termasuk anak-anak yang selamat dari tragedi pesawat tersebut mengadakan doa bersama untuk mengenang rekan-rekan mereka. Dari penumpang yang selamat, ada yang berterima kasih kepada Alec, termasuk Clear dan juga Todd. Tapi juga ada yang marah kepada Alec, yaitu Carter. Untuk Nyonya Luton, akibat kejadian tersebut, dia jadi trauma dan takut mendekat kepada Alec. Selesai acara, scene berpindah. Alec yang masih dihantui rasa cemas pasca tragedi itu tak bisa duduk santai dengan nyaman. Saat dia berusaha mengalihkan pikiran dengan membaca majalah, tiba-tiba ada manuk dares alias burung hantu. Kaget dengan kehadiran burung hantu itu, Alec langsung melemparkan majalahnya untuk mengusir burung tersebut. Namun, majalahnya malah mengenai kipas angin miliknya, yang akhirnya membuat majalahnya tersebut terpotong-potong tak beraturan. Dan siapa sangka dari potongan-potongan majalah tersebut, ada satu potongan kertas yang menempel di paha Alec. Dan saat dilihat potongan itu membentuk tulisan Todd, teman baiknya Alec. Di rumah Todd, dia sedang asik bercukur jenggot dan memotong bulu hidung. Namun tanpa dia sadari, air dari klosetnya rembes dan mengalir keluar mengikuti arah langkah kaki Todd. Dan saat Todd mengambil jemurannya, tiba-tiba Todd terpeleset dan lehernya terlilit kawat jemuran. Todd pun berusaha bangkit, namun ternyata bak mandinya sangat licin yang membuatnya tak berdaya. Dan setelah beberapa saat berjuang, Todd pun tewas mengenaskan. Kembali pada Alec, dia yang merasakan firasat buruk pada Todd langsung mendatangi rumah Todd malam itu juga. Benar saja, di depan rumah Todd sudah ada polisi dan agen FBI yang berkumpul. Ternyata Todd sudah tewas dan dianggap bunuh diri. Ayah Todd pun yang tidak bisa menerima keadaan menyalahkan semuanya kepada Alec. Karena gara-gara kakak Todd meninggal di pesawat, Todd jadi frustasi dan bunuh diri. Keesok harinya, Alec yang merasa janggal dengan kematian Todd, mengajak Clear melihat jenazah Todd yang masih disimpan di gereja. Dan saat di gereja, tiba-tiba Alec dan Clear dikejutkan dengan kehadiran William. William ini adalah penjaga mayat di sana. William tahu bahwa Alec, Clear, Todd, dan yang lainnya adalah penumpang yang selamat dari kecelakaan pesawat tersebut. Tapi William berpesan agar Alec terus menggunakan firasatnya untuk menghindari kematian jika dia bisa. Sebab setelah tragedi jatuhnya pesawat tersebut, kematian yang harusnya menghampiri mereka jadi tertunda, dan kematian itu akan tetap datang kembali. Setelah bertemu William, Alec dan Clear nongkrong di angkringan pinggir jalan untuk membahas pola kematian yang akan menghampiri mereka. Namun tiba-tiba, Alec melihat pantulan bis lewat di jendela angkringan, yang padahal saat itu tak ada bis yang lewat. Ini merupakan firasat baru dari Todd. Kebetulan Carter lewat menaiki mobil bersama Terry, pacarnya.
Mengetahui Alex ada di sana, Carter yang masih dendam pun mendatangi Alex. Dan tak diduga secara kebetulan semua korban yang selamat juga berkumpul di situ. Keributan antara Alex dan Carter pun tak terhindarkan. Terry yang sudah muak dengan keributan itu berusaha pergi meninggalkan mereka. Namun Just tiba-tiba drop fucking dead. Terry tewas ditabrak bus yang tadi dilihat Alex di cermin. Setelah kejadian itu, Alex yang masih shock pun berusaha menenangkan diri di rumah dengan menonton TV sambil menikmati adem sari. Dan tak berselang lama, kronologi ledakan kecelakaan pesawat yang menewaskan teman-teman Alex disiarkan di TV. Dari situ Alex menggambar jalur ledakannya dan dicocokkan dengan tempat duduk teman-temannya. Akhirnya Alex mengetahui pola kematian selanjutnya akan mengarah pada Nyonya Luton. Alex pun bergegas pergi ke rumah gurunya tersebut. Dia berusaha mengecek semua keamanan gurunya dan mencari kemungkinan-kemungkinan yang bisa mencelakai gurunya. Sampai akhirnya Nyonya Luton yang ketakutan melihat kelakuan Alex, dia segera bergegas menghubungi FBI. Dalam waktu singkat, FBI pun menjemput paksa Alex dari rumah Nyonya Luton. Alex pun diinterogasi. Alex berusaha menjelaskan bahwa dia mengetahui pola kematian berikutnya, tapi oleh agen FBI tidak digubris. Dan karena agen FBI tidak punya bukti untuk menahan Alex, Alex pun dibiarkan bebas. Di jalan pulang, Alex melihat tukang sapu jalanan yang membakar sampah. Tiba-tiba, dia memiliki firasat buruk dan teringat kembali kepada Nyonya Luton. Akhirnya, Alex segera bergegas lari menuju rumahnya Nyonya Luton. Sementara itu, di rumah, Nyonya Luton sedang asik membuat teh celup. Kemudian entah kenapa dia melemparkan isi gelasnya tersebut. Di sini Nyonya Luton mulai dihantui rasa cemas akan kematian. Setelah membuang tehnya, gelas tersebut diisi sirup marjan dengan dikasih sedikit es batu. Namun tanpa dia sadari, gelasnya retak terkena air dingin. Saat dia membawa minumannya tersebut di depan komputer, air dari gelasnya tersebut merembes menetesi komputernya. Dan seketika itu komputernya mengeluarkan asap. Luton yang penasaran pun mendekati komputernya itu. Dan tiba-tiba Nyonya Luton yang terluka dan panik pun berusaha menyelamatkan diri. Namun yang terjadi, Alex yang baru sampai pun dengan bodohnya langsung mencabut pisau itu, yang membuat sidik jarinya menempel pada pisaunya. Alex pun bergegas lari dan keluar dari rumah Nyonya Luton. Dan tiba-tiba rumah Nyonya Luton pun meledak dan terbakar. Setelah kejadian itu, Alex merenung dan menyendiri di bekas TKP kecelakaan pesawat. Clear dan yang lainnya pun mengajak Alex naik mobil Carter dan berusaha membujuk Alex untuk menceritakan siapakah korban selanjutnya. Dan saat Carter mengetahui bahwa korban selanjutnya adalah dirinya, dia langsung memacu kecepatan mobilnya dan berhenti tepat di perlintasan kereta api. Carter, stop the car! What's the fucking worry, if it ain't... Dia berharap kematiannya cepat datang karena tak ada gunanya bila ujung-ujungnya semua juga akan mati. Namun tak disangka, Alex yang berubah pikiran berusaha keluar dari mobil. Namun sabuk pengamannya macet. Alex pun berusaha menarik Carter dari mobil. Dan Carter pun berhasil lolos dari kematian. Billy yang trauma pun tak ingin mendekati Carter. Saat dia berdiri di dekat palang pintu kereta api, tiba-tiba dan Billy yang tewas tersayat pelat besi mobil yang terbang terkena roda kereta api.
Keesok harinya, Alec yang menyadari bahwa korban selanjutnya adalah dirinya, dia berusaha mempersiapkan semuanya agar bisa terhindar dari kematian. Namun setelah semua persiapan selesai, ternyata dia baru sadar bahwa urutan selanjutnya bukan dia, namun Clear. Seketika itu, Alec bergegas berlari menuju rumahnya Clear. Di rumah Clear, kondisi sedang hujan badai, yang mengakibatkan kabel listrik terputus karena tersambar petir. Kabel listrik yang masih ada tegangannya tersebut berusaha menyambar-nyambar Clear. Clear yang sudah waspada pun berusaha menyelamatkan diri dengan menggunakan mobil. Namun tak disangka, kabel listrik tadi jatuh tepat di atas kap depan mobil Clear. Untung saja Alec tiba tepat waktu. Alec yang tak ingin Clear tewas berusaha membuang kabel tersebut dengan cara memegang kabel tersebut secara langsung. Namun tiba-tiba, kabel tersebut meledak dan Alec terlempar dengan luka bakar di tangannya. Kondisi Alec sempat kritis, namun Alec belum mati. Scene pun berpindah. 6 bulan pasca kejadian tersebut, Alec sembuh dari luka bakarnya. Mereka bertiga yang masih tersisa, yaitu Alec, Clear, dan Carter, melakukan perjalanan kembali yang sempat tertunda, yaitu ke Paris. Di sana mereka tak menyangka bahwa teror kematian itu telah berakhir, dan mereka tetap bisa bertahan hidup sampai sekarang. Sampai pada akhirnya teror itu datang kembali. Saat mereka sedang asik ngopi di angkringan, tiba-tiba So who's next? Alec dan Carter tewas tertimpa papan reklame dan menyisakan Clear sendirian, yang mana nantinya Clear akan ikut lanjut dalam film Final Destination 2. Dan film pun tamat.